warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Wakil dan seterusnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan-karyawati di SMA yang 110 Kota di atas. Pertama dan terutama sekali, marilah tidak bosan. Seiring dengan itu, tidak lupa pula kita kirimkan salawat beriringan salam teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, acara berikutnya, mari kita sama-sama dengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Andus Jasrizal MSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT, kemana pada siang ini, siang yang cerah, kita masih diberi kesehatan, kesempatan dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya di SMA Negeri 1 10 Kota di atas. Mudah-mudahan setiap apa yang kita rencanakan, apa yang kita putuskan selalu dalam ridhonya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil, yang sama-sama kita harapkan Bapak Ahmad Topan sebagai CGP satu-satunya di SMA kita ini, mudah-mudahan setiap langkah dan urutan regulasi yang beliau lakukan mudah-mudahan diikuti dengan lancar dan sampai tuntas hendaknya nanti, amin ya rabbal alamin. Dengan ada program CGP dari Pak Topan, supaya kita bisa menerapkan di sekolah kita berangsur-angsur, mudah-mudahan program tersebut membuahkan hasil dan Pak Topan sebagai CGP mendapat nilai plus nanti di akhir sebagai guru penggerak. Untuk Bapak Ibu ketahui, tingkatannya pertama CGP, terus GP, terus ada PP, ada fasilitator. Nah, fasilitator itu udah termasuk yang tinggi. Sekarang di Kabupaten Solo ada 4 orang yang sudah lolos fasilitator. Untuk meningkatkan motivasi kita saja, mudah-mudahan untuk menghemat waktu dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi belajar budaya positif di SMA Negeri 1 10 Kota di atas resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara diseminasi budaya positif sekolah kita pada siang hari. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif sekolah oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru SMA N110 Kota di atas yang kami hormati, Bapak-bapak staf tata usaha dan beserta rekan-rekan, izinkan kami untuk menyampaikan diseminasi budaya positif sekolah. Sebelumnya kami izin berdiri Bapak dan Ibu. Kita ikuti standarnya. Kalau kita sedang berbicara seolah-olah kita tidak memberi Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama yang ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah
diluangkan pada hari ini untuk menghadiri kegiatan kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat berbagi ilmu yang kita peroleh dari awal dari pendidikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan kita tentu sebagai langkah awal supaya kita terbiasa untuk melaksanakan suatu kegiatan apapun namanya, baik di dalam lokal kita sendiri maupun yang kegiatan kita di ruang guru. Kalau sifatnya pertemuan, ditulis agendanya supaya kita semua terbayang jam berapa selesainya dan kita pun bisa konsentrasi, tidak memikirkan hal-hal yang lain karena kita fokus kepada kegiatan kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, juga harus kita biasakan kepada anak kita. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Tentu kita harus punya kesepakatan belajar namanya. Yang ini berkaitan dengan kesepakatan ini, tentu kita akan bersama-sama. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Maknanya kita sudah paham semuanya. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mengajukan suatu pertanyaan atau menjawab, nanti sudah ada dipersilakan baru kita berbicara. Kemudian minta izin jika ada keperluan ke belakang. Maksudnya ke belakang ini buang air kecil atau batuk dan seterusnya. Yang kelima, mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Nah, berikutnya dari kelima ini masih ada yang ingin ditambahkan, silakan. Dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke dalam materi kita, yaitu budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang nilai-nilai. Kemudian budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuan kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti berikut ini. Ya Bapak dan Ibu, artinya kalau kita mau betul-betul sungguh-sungguh untuk menerapkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini, kita akan mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Maksudnya di sini kita tahu kebutuhan dasar dari murid kita dan termasuk kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kita tahu dulu motivasi kita sebagai manusia itu seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan posisi kontrol guru. Artinya dibebani dengan posisi kontrolnya. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Itu yang materi yang harus kita selesaikan pada hari ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk menyampaikannya
dalam waktu 1 jam. Berikutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan, ini yang harus kita hati-hati Bapak dan Ibu. Kita mengingatkan yang stimulus respon yang sering terjadi pada diri kita. Contoh, kita mencoba mengubahkan orang agar berpandangan sama dengan kita. Pepasuan orang ini supaya berpikiran sama dengan kita. Dan kebalikannya, oleh teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Artinya kita tidak bisa pikiran kita itu disamakan, harus dibalikan. Sekarang kita ngerti kondisi orang itu, baru nanti bisa kita melangkah berikutnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk ya, kalau anak marah dengan kita ada tujuannya, kita berpikir seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, yang teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jangan disuruh orang mengontrol diri Bapak Ibu, kita sendiri yang mengontrolnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini Bapak Ibu, ini harus kita hati-hati dengan teori kita ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebalik Bapak Ibu, artinya kita sebagai guru kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, menghamba kepada murid, menuntun murid. Yang selama ini mungkin bisa jadi saya sendiri juga menerapkan hal-hal yang mungkin menurut saya waktu itu betul. Ternyata ketika kita pahami konteks filosofi Ki Hajar Dewantara, perlu ada perbaikan. Kemudian berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau bahasa kita yang sering saki tidak saki, saya sampaikan A, nanti disampaikan ke B, dia saki. Sekarang tidak bisa lagi Bapak Ibu, kalau misalnya budaya ini mau kita kembangkan di sekolah kita, model berpikir menang-menang. Dengan suatu bandingan dua stimulus ini, kita tahu letak kita di mana, posisi kita. Ya. Kalau saya juga berpendapat sekarang kita sudah jauh dari filosofi Ki Hajar Dewantara, sudah jauh dari sana. Kita mungkin bisa jadi kita menganggap kita ini guru gitu. Padahal posisi kita ketika dengan anak, ya kalimat Ki Hajar Dewantara, menghamba kepada murid. Ya, sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan kodratnya. Berikutnya, untuk perubahan paradigma belajar, menuntun atau menuntut, memahami atau kita memasang. Mungkin mulai masuk ya Bu Rep ya. Kedua, ketiga, konsekuensi atau hukum. Yang di diri kita masing-masing mungkin bisa jadi kita saat ini selalu untuk menuntut. Pelajaran awal masih banyak, ujian semakin dekat. Kemudian dipaksakan untuk menyelesaikannya. Kemudian kita selalu
ujungnya yang kita berikan itu adalah nilaimu nanti buruk, jelek, rendah, dan seterusnya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, jikalau kita di posisi anak murid disampaikan model seperti itu, Ananda tidak dikerjakan ini, nilaimu akan rendah. Bagi yang kuat psikologinya mungkin bisa dia terima, tapi kalau dia tidak pasrah, tidak mau tahu dia. Nah, mungkin ini pertima yang harus kita rubah, dari menuntut jadi menuntun, jadi memaksa kita memahami, dari hukuman sesuaikan dengan konsekuensinya, kalau tidak dia buat, dan seterusnya. Artinya memang harus kita menuntun anak kita. Berikut, kita menginginkan anak ini ketika belajar dia ceria, dia serius, kemudian dia juga mandiri di sana. Ini sesuai dengan visi kita kemarin, ya, di mana dia bersama, dia semangat belajar, sendiri dia semangat lagi, termotivasi, kemudian ketika dia di luar dan sebenarnya dia tidak lupa untuk belajar. Berikutnya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini Bapak dan Ibu, larinya ke sana lagi. Yang kesemuanya bisa tercipta apabila kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sudahkah jalan atau sering kita gunakan pembelajaran ini? Nah, kalau misalnya tidak pernah kita coba, mungkin sudah ada yang pernah mencobanya. Pertama, Bapak Ibu sampaikan, pelajaran kita hari ini seperti ini. Kemudian waktu ini dan seterusnya kita uraikan satu persatu. Kemudian kita sepakati target belajar kita pada hari ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kalau budaya kita ini juga ingin berhasil, apabila kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut, dari ujungnya pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kurikulum kita sekarang untuk mencapai ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ujung muaranya ke sini semuanya, untuk membangun supaya anak kita ini betul-betul ini yang menjadi SKL anak sekarang. Lanjut, pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya mengakomodasi perbedaan individu siswa dan dalam belajar, mencakup kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajar. Yang ini Bapak dan Ibu mungkin bisa saja kelainan kita. Artinya awal tahun pelajaran anak kita ini sudah harus dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ternyata metode diskusi kita samakan anak kita, metode menggunakan eksperimen kita samakan juga, kemudian dia berbasis keterampilan kita samakan juga. Nah, mungkin mulai dari situ kita sudah mulai terjadi kesalahan. Tidak kita lihat potensinya seperti apa, apakah audio ataukah visual, dia mendengar atau melihat, dan seterusnya. Yang penting kita luruskan saja. Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Kemudian merupakan upaya mengakomodasi perbedaan individu siswa dalam belajar, mencakup kesiapan belajar,
minat, potensi, dan gaya belajar. Ini sudah ada di Bapak Ibu. Lanjut. Nah, itu yang berkaitan dengan paradigma belajar. Mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan Bapak dan Ibu. Berkaitan dengan paradigma, artinya kita mulai dari yang kecil, kita harus merubah dan kita harus berpatokan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian profil belajar Pancasila. Kalau tidak itu menjadi patokan kita Bapak dan Ibu, budaya belajar, budaya positif di sekolah kita tidak akan terbangun. Karena titik temu pada suatu proses pembelajaran adalah di lokal kita masing-masing Bapak dan Ibu. Lanjut, disiplin positif. Pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang jadi permasalahan kita di sini Bapak Ibu, pembiasaan yang baik. Mungkinkah kemarin sebelumnya yang kita biasakan itu hal-hal yang buruknya, bukan yang baiknya. Ya, nanti kita lihat kasus kita di sekolah nanti akan muncul dengan sendirinya Bapak dan Ibu. Berikutnya, sebagai tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Itu tujuan kita Bapak Ibu. Sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kita Bapak Ibu. Kita harus renungkan ini, menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Tentu kembali kepada diri kita masing-masing Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak disiplin, kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, tidak kita tuntun anak kita, dia tidak akan mau meniru kita. Ya, ketika mereka terlambat, kita langsung salahkan dan tidak ada hal-hal yang kita bicara. Dan ketika kita terlambat, kita juga harus minta maaf kepada mereka bahwa keterlambatan kita sesuai dengan paradigma tadi. Ya, Bapak dan Ibu. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Orang asalnya dari desa A, desa B, desa C, tidak bisa seperti itu lagi Bapak dan Ibu. Sifatnya adalah universal di sana. Nah, sama kembali kepada profil belajar Pancasila. Ini salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan budaya positif atau disiplin positif. Bukan kalimat datang ke sekolah itu sudah disiplin, bukan Bapak dan Ibu. Membuang sampah saja dia sudah disiplin positif. Membuang sampah pada tempatnya itu sudah berdisiplin positif. Sebentar Bapak Ibu. Oke Bapak dan Ibu, artinya sekecil apapun yang kita lakukan, kemudian salah satu cara supaya mereka berminat untuk melakukan itu, kita buat seperti tadi. Dan saya sudah menyuruh mereka, apapun yang Anda lakukan silakan dipoto. Membuang sampah, mereka foto. Ternyata untuk perkembangan sekarang dengan dunia maya sekarang itu sangat efektif. Malah mereka membuang sampah sembarangan, mereka foto kemudian mereka kirim dengan saya. Pak, ini membuang sampah sembarangan. Nah, sementara karena belum ada kata kunci di sana,
masih bisa kita kata-kata nasihati dan peraturan yang ada di sekolah kita masing-masing. Itu baru kita bisa. Kenapa? Belum ada kesepakatan sama sekali. Berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ini kembali kepada yang cerita yang tadi. Yang pertama, bertahan hidup. Bapak dan Ibu harus tahu betul kondisi anak kita. Apakah kondisinya bertahan hidup? Kita tidak tahu. Sementara kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus dengan mereka. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu yang berkaitan dengan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Rasa diterima di lingkungannya, kawannya, gurunya, lingkungan sekolahnya, lingkungan masyarakatnya, kemudian di rumahnya. Apakah dia merasa seperti ini? Mungkin sudah ada kejadian di sekolah kita, bisa jadi bahwa. Kemudian dipedulikan. Tidak pernah, yang penting dia terlambat, terlambat lagi, terlambat lagi, tidak pernah kita tanyakan kenapa kamu terlambat, ada apa. Pokoknya kita masih menggunakan hukuman. Pokoknya asal anak bermasalah, pasti kita mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan dan akibatnya teringat lama di kepalanya. Oh ternyata dan biasanya saya terlambat, biasanya begini kan. Berbagi. Di sana ini kasih sayang juga dasarnya itu salah satunya juga berbagi. Kemudian kerjasama. Kemudian menjadi bagian dari kelompok. Nih Bapak dan Ibu, bagaimana kita mau menerapkan kepada anak, sementara kita sendiri yang kebutuhan dasar manusia itu sendiri, kebutuhan dasar kita sendiri tidak terpenuhi yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Datang ke sekolah rasanya tidak nyaman. Bagaimana kita mau melangkah berikutnya? Kemudian penguasaan berkaitan dengan harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan juga. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu sendiri penguasaan. Dia mau dihargai, dia ingin dianggap, dia ingin mau jadi pemimpin, kemudian dia juga ingin berprestasi, dan dia juga ingin diakui dan didengar. Pasti Bapak Ibu. Coba ketika kita berbicara, orang tidak mendengar. Padahal itu adalah kebutuhan dasar manusia. Seandainya kebutuhan dasar terganggu Bapak Ibu, semuanya terganggu. Contoh misalnya, Bu Mega dengan perkataan saja satu, tidak ada selera makan. Karena dia kebutuhannya tadi terganggu, tidak nyaman. Sibuk dia. Akibatnya apa? Dia tidak sempat untuk makan. Tidak terpenuhi kebutuhan. Dan akibat lagi akan muncul. Berikutnya Bapak, kebebasan. Kita ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Sama dengan kita Bapak Ibu, kita ini ingin mandiri, ingin juga memiliki pilihan. Ini tidak ada pilihan A, pilihan B, kita cenderung tidak dengan kebutuhan kita. Akhirnya kalau tidak dengan kebutuhan kita, B yang dipilih karena kita ikut-ikutan akan jadi juga masalah. Kemudian kita butuh namanya kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Sekarang Bapak dan Ibu, karena kebutuhan dasar manusia itu juga kesenangan, termasuk tertawa. Mari kita tertawa bersama-sama. 1, 2, 3. Tak lepas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pasti
akan terganggu pada badan kita. Ya, karena itu kebutuhan. Padahal ketawa saja, akibat ibu Rep sering tertawa, salah satu lapar pun juga akan hilang. Ternyata tertawa adalah suatu kebutuhan. Nanti Pak Arif sedang enaknya, kemudian orang ketawa, berat sekali, bisa tensi tinggi. Nah, bisa, harus dilepaskan. Humor, ya, perlu humor kita semuanya. Dan seterusnya. Apakah dengan kebutuhan dasar ini dapat meningkatkan budaya positif sekolah kita? Silakan Bapak Ibu. Apakah dengan terpenuhnya kebutuhan dasar kita sebagai seorang guru dan siswa kita, apakah tercipta nanti budaya positif di sekolah kita? Silakan. Terima kasih. Sedikit menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak CGP tadi, Pak Ahmad Topan. Sebenarnya sesuatu yang disampaikan tadi itu adalah hal yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Namun karena situasi dan kondisi, kita tahu bahwa banyak kelalaian kita sebagai pendidik menerapkan apa yang diharapkan oleh dunia pendidikan pada umum. Juga kelanjutan dari apa yang dipaparkan oleh Pak Topan. Mudah-mudahan kalau apa pertanyaan Pak Topan tadi, kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, kebutuhan peserta didik sudah terpenuhi, insya Allah budaya positif itu akan mulai tumbuh. Tidak bisa langsung Bapak Ibu. Nah, mulai tumbuh, dan mudah-mudahan untuk beberapa tahun berikutnya budaya positif khususnya di SMA ini 1 10 kota di atas bisa kita taruhkan sebaik mungkin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Rasional sudah menanggapi apa yang sudah disampaikan. Kita kembali ke dasar kita, kembali pada diri kita masing-masing. Kita kembali ke sana sesuai dengan kebutuhan kita tadi. Ternyata ketika kebutuhan dasar kita manusia, artinya siswa dan kita terganggu, pasti hal negatif akan muncul. Nah, kalau misalnya kita menyatakan ketika dia sedang tertawa, berkelompok mereka berdua lalu tertawa, kita lewat, kita merasa pasti tersinggung. Kenapa Anda tertawa? Kita belum tahu kebutuhan mereka. Terlalu gampang kita, terlambat juga, terlambat 1, 2, 3 itu saja kalimat kita. Berarti dengan kalimat itu merasa terganggu dia. Akhirnya ya keputusasaan yang muncul. Itu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia jika terpenuhi akan dampaknya adalah budaya positif di sekolah kita akan terbangun. Berikutnya Bapak Ibu yang motivasi perilaku manusia. Kembali kepada diri kita masing-masing lagi Bapak. Yang pertama, kita cenderung menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Cenderung kita. Kemudian mendapatkan imbalan kerja kita mau ada imbalannya atau penghargaan dari orang lain, reward. Maka Bapak dan Ibu perlu kita sampaikan kepada Anda, Bapak Ibu semuanya, termasuk kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, kenapa di kurikulum K13 itu tidak ada peringkat? Tidak dimunculkan kolom khusus peringkat 1 dan seterusnya. Apalagi sekarang, Bapak dan Ibu.
Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi kita itu Bapak dan Ibu 3 dan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik yang dari luar dan motivasi intrinsik. Yang ini yang akan dibangun oleh kita untuk anak kita, peserta didik kita, kalau bahasa sekarang adalah murid-murid kita, untuk menanamkan motivasi intrinsik. Dia mulai dari dirinya sendiri. Nah, untuk itu kita juga harus tahu berkaitan dengan perilaku manusia ini. Selalu mau menghindari ketidaknyamanan. Pasti Bapak Ibu selalu ingin mendapatkan sesuatu imbalan, dan yang paling penting sekarang kembali kepada dalam diri kita sendiri adalah motivasi intrinsik ini yang perlu kita kembangkan. Berikut yang perlu kita juga pahami berkaitan dengan posisi kontrol seorang guru. Ini yang bagian kita Bapak dan Ibu. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Tidak ada tertulis terlambat Bapak dan Ibu. Kalau terlambat cabut rumput sebanyak 2 ganggang. Kok tahu dia tentang hukumnya, lapor kita Bapak Ibu. Ya kan? Nggak ada tertulis mencabut rumput. Misalnya Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan penghukum ini. Kemudian membuat merasa bersalah. Ketika anak kita bermasalah, seolah-olah kita yang yang akan kena masalah. Ananda terlambat terus, nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah. Nyonya kena marah. Ya. Artinya kembali ke diri kita. Kita ketika anak melakukan pelanggaran, kita membawa ke diri kita. Nanti saya yang dimarahi oleh guru kawan-kawan, kenapa Anda masuk? Sering terjadi Bapak Ibu di sekolah kita. Saya contoh misalnya, saya kasih ibu anak itu izin, kemudian dia mau masuk, tidak boleh. Ya, tidak boleh dia masuk dengan bermacam alasan tadi. Sementara tidak pernah tertulis misalnya. Dan idenya pun kadang-kadang muncul karena ya kita masing-masing punya aturan. Maka oleh karena itu kita nanti untuk menghilangkan semuanya, kita harus memahami yang namanya posisi kontrol guru ini. Kemudian sebagai teman, bagaimana? Pas Yogi terlambat, oh, tidak apa-apa. Yogi kan kawan saya. Oh, harus ke sana. Kenapa? Itu kan kawan saya. Nah, yang hal-hal ini akan cenderung budaya positif sekolah tidak akan berkembang, akan terjadi pengelompokan. Kemudian memantau, salah sedikit anak langsung lihat pasal sekian misalnya, nomor sekian. Tidak kita kita tanya dulu apa masalahnya. Kemudian yang berkaitan dengan posisi guru sebagai manajer, ini yang diharapkan semuanya. Ini Bapak Ibu sebagai gambaran. Yang pertama sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Alianize terus terlambat.
padahal dia berurusan dengan Pak Yogi, kita lewat. Nah, top panel lihat, ya, dan seterusnya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, kalimat awas ini kalau kita runut ke hukumnya itu sama dengan mengancam. Kemudian hasilnya anak kita ujungnya dia memberontak, menyalahkan orang lain, dan akhirnya dia hobi, terbiasa berbohong. Nah, kalau itu terus berkembang di sekolah kita, kita akan menghasilkan anak-anak yang suka berbohong jadinya. Kemudian pembuat merasa bersalah, akibatnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kalau dia sebagai teman, akibatnya apa? Tergantung kepada orang lain. Kalau masuk beko, tidak berani dia, ada kawannya, numpang dengan kawannya nama. Nah, kalau itu terus terjadi terus menerus, saya yakin Bapak dan Ibu, anak kita tidak akan mandiri dan tidak mempunyai tanggung jawab. Kemudian memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Contoh, pacar hari Senin, pacaran nih, berarti mereka lengkap semuanya. Karena apa? Hari Senin dengan hari Jumat misalnya. Pramuka hari apa pada? Hari Sabtu, baju pramukanya pakai baju Rabu, ya. Dan itu pun dia pilih, masuk lokal A aman, lokal B aman, masuk lokal Pakdas tidak aman. Tapi kalau Pakdas terus melakukan itu, akhirnya apa yang terjadi? Kembali kepada penghukum Pakdas. Kalau dia penghukum, apa akibatnya? Besok tak mau pakai, biasalah, dan seterusnya. Kemudian manajer sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Belum kita kasih hukuman, kita tanya dulu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan. Kenapa terlambat? Walaupun dia tiap hari. Dan akhirnya yang kita harapkan nanti adalah menguatkan pribadinya, karena nanti ada kesepakatan kelasnya. Berikut Bapak Ibu, yang kita harapkan sebagai seorang guru adalah sebagai seorang manajer, bukan pada orang ekonomi saja. Itu kalau hanya sebagai orang ekonomi saja belum tentu juga. Kenapa? Kalau prinsip budaya sekolah, budaya positif dia tidak lakukan, ya ilmu yang sebenarnya ada pada beliau tidak juga berjalan. Artinya yang manajer ini adalah melakukan sesuatu sesuai dengan perencanaan yang baik dan tidak ada sama dengan teori kontrol tadi, sama-sama menang, sama-sama nyaman. Ini salah satunya contohnya Bapak dan Ibu. Penghukum, rasa sakit untuk waktu yang lama. Sekali Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak sekolah tadi tersentuh hatinya, lamo teringatnya. Apalagi kalimat aksesoris yang betul-betul mengganggu dia. Berikutnya, menyembunyikan kesalahan. Selalu dia sembunyikan kesalahannya. Tidak perlu dia menghindar dari kita. Kalau bisa dia memilih, dia tidak mau lagi belajar dengan kita. Banyak. Kalau di sekolah kita mungkin kita sedikit, ya, pasti kita akan ketemu dengan anak tersebut terus menerus. Tapi kembali ke nomor satu, rasa sakit untuk waktu yang lama. Membangun konsep diri negatif, pikirannya selalu negatif. Kalau terlambat nanti saya pasti dihukum, terlambat pasti dihukum, salah kata pasti dihujat, dan seterusnya. Membenci kedisiplinan, tidak suka dia dengan aturan atau disiplin.
Berikut Bapak dan Ibu, ini sudah tadi ciri-cirinya adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, kemudian melotot, kemudian jari menunjuk menghati, yogi balik dan seterusnya. Kemudian membuat rasa bersalah, cirinya nada suara melemas. Pagina, kenapa terlambat? Dengan bahasa itu sebenarnya marah tidak sebenarnya? Kira-kira marah, bukan apa namanya, bukan bagus itu. Terlambat nah, masuk sela, belajarlah sendiri. Sebenarnya marah itu, ya. Kemudian merapat pada anak, seolah-olah penting betul anak ini gitu. Dekat kita, nah nanti jangan terlambat lagi dan seterusnya. Berikutnya kalau berteman, nada suara ramah. Kok salah kawan awak, pasti nada kita tidak tinggi. Anda apa-apalah, aman tuh misalnya. Padahal kita sudah menanamkan budaya negatif pada dirinya. Karena sudah jelas salah, tapi kita lakukan, tidak apa-apa dan seterusnya. Kemudian akrab, ya, akrab. Hati-hati Bapak Ibu, ada yang akrab-akraban ini, ya. Kemudian bercanda, bahasa tubuh, kemudian mata, kemudian senyum jenaka. Artinya di sana hanya menyembunyikan saja, tidak membangun di sana. Apakah kita tahu psikologi? Tahu Bapak Ibu, kita semuanya guru. Saya sendiri belajar BK-nya 4 SKS. Ya, orang suka tidak suka dengan kita tahu bahasa isyaratnya seperti ini. Apapun itu, ya. Apalagi ditambah dengan ilmu ini misalnya. Dengan bahasa sindiran saja kita sudah tahu. Ya, apalagi menggunakan bahasa tubuh. Artinya kita harus hati-hati Bapak Ibu, supaya terbangun budaya sekolah kita yang positif. Berikutnya memantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, ya, formal ya, masuk sesuai tidak dengan prosedur, tidak bisa, dan seterusnya. Mau masuk ke lokal, tidak ada terlambat dia 15 menit, kemudian tidak bisa masuk, lapor dengan guru piket, dikasih surat izin masuk. Sudah masuk, sudah setengah jam, sudah habis, terulang lagi, akhirnya mereka mengambil kesimpulan, udah tidak usah masuk, biarlah nilainya tidak bagus, ya. Nah itu. Berikutnya manajer, ini yang perlu kita terapkan di sekolah kita, yaitu sebagai seorang manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat dengan murid, ya. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Mulai besok bagaimana cara bahasa itu, kalimat tulus gitu. Bukan lagu Bapak Ibu, kalau lagu susahnya. Kemudian tidak perlu marah. Rambutnya panjang, kemarin sudah diumumkan, kemudian hari ini muncul lagi, langsung kita marah. Nah, kalau seorang manajer tidak pertama, mungkin bisa jadi malam tadi lampu mati, tidak bisa cukur gabung gitu. Tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk. Artinya yang negatif, yang menimbulkan psikologi anak tidak bagus, kita tidak lakukan kalau kita pada posisi sebagai seorang manajer. Berikut Bapak Ibu, untuk mewujudkannya, apa yang kita sudah sampaikan tadi, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari diri kita sendiri sampai dengan teorinya, yang berikutnya yang perlu kita harus perhatikan adalah keyakinan kelas kita masing-masing. Belum ada kesepakatan kita dengan anak, jangan mengeksekusi anak. Bedanya dengan peraturan sekolah, peraturan siswa,
Ya, kalau peraturan kita tetapkan bersama-sama. Kalau dia keyakinan kelas, kita buat bersama-sama antara guru dengan siswa. Itu bedanya Bapak dan Ibu. Artinya dalam kurikulum Merdeka Belajar, jangan lagi kita berpatokan dengan pelaturan kelas. Walaupun peraturan kelas kita secara umum adalah peraturan sekolah, tata tertib siswa. Tapi kalau ingin budaya kita lebih baik lagi, kembali kepada kalimat yang baru ini, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama-sama guru dan murid dengan harapan meningkatkan disiplin murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Kalimat di sini adalah bentuknya positif, artinya tidak ada kalimat yang negatif. Dilarang, tidak bisa. Ya. Nah, yang pernah kita lakukan dan pernah saya coba Bapak dan Ibu, ini salah satunya. Artinya kita buat sama dengan kita yang kemarin kita coba dengan langkah-langkah 2, 3. Kesepakatan kelas 10 E2. Itu Bapak Ibu, artinya langkah pertama kita bisa menggunakan kertas model kemarin. Kita menyampaikan kepada anak kelas apa yang Anda impikan. Lalu mereka membuat beberapa item pertanyaan di sana supaya lokalnya itu menjadi seperti apa. Semuanya diberikan kepada anak untuk menulis, kemudian ditempelkan ke depan. Setelah itu sama yang kita lakukan kemarin, kita rangkum. Ya, kita rangkum menjadi satu yang isinya jangan terlalu banyak, yang mudah mereka ingat, minimal 8 atau 6. Ya, supaya mereka ingat. Yang kalimatnya kalimat positif semuanya Bapak Ibu. Tidak ada yang negatif. Mudah-mudahan dengan seperti itu, ya, mereka membuat sendiri. Kemudian saya juga yakin kalau dia membuat sendiri, pasti mereka akan melakukan, karena kita akan memunculkan adalah motivasi intrinsiknya di sana, bukan dari eksternalnya harus diukur dan seterusnya. Kalau mereka melanggar, kita ulang kembali Bapak dan Ibu. Nah, yang yang intinya di sana satu kondisi sekolah, kemudian anak dan guru. Guru disuruh, artinya seluruh warga atau ruang kelas ini menjaga kebersihan. Artinya kalimatnya tidak ada yang menghukum di sana. Kondisi ruangan, siswa dan guru di sana. Patokannya di sana Bapak Ibu. Yang tujuannya kembali lagi yang berkaitan dari ujungnya adalah profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah dibuat, salah satu contohnya ditandatangani oleh ketuanya dan sekretarisnya. Nanti ditempelkan di ruang kelasnya masing-masing. Artinya kita nanti Bapak Ibu, supaya dia juga tidak terjebak di sana, hati-hati kita harus sering membaca keyakinan kelasnya itu, karena dia menjadi kesepakatan. Kalau seandainya nanti tidak diterima kita di dalam ruangannya, karena sudah ada kesepakatan kelasnya, kita harus menerima konsekuensinya Bapak dan Ibu.
dimulai. Ada pertanyaan, silakan. Yang mau menjawab kira-kira, silakan. Oke, silakan Bu. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kemudian masih ada yang melanggar, gitu kan gitu ya. Masih ada yang tidak mengikutinya. Tapi kalau saya tidak salah dengar tadi, kita ulang kembali, kita tinjau kembali keyakinan kelasnya itu kayak mana, kesepakatan kelasnya itu seperti apa, cocok atau tidak di kelas tersebut. Kalau saya tidak salah dengan Pak Topan bilang tadi, kita ulang kembali karena ini tidak cocok mungkin untuk lokal yang kita masih di sana gitu. Mungkin ada itu. Yang lain silakan, sebelah sini Pak Das. Terima kasih atas kesempatan. Menarik apa yang disampaikan tadi, yang dimusnahkan tadi oleh Ibu M tentang keyakinan kelas, yang mana kita lihat tadi tampilan di lokal E2 tadi dengan pembelajaran Bapak mungkin sudah ada keyakinan kelas, namun terjadi kita pelanggaran seperti itu. Bagaimana kan di sini? Kalau kita kembali lagi kepada utamanya, kita harus menghindari hukuman. Kalau bagi saya mungkin seperti ini. Kalau jadi kita kembali ke segitiga restitusi. Mungkin melalui segitiga restitusi. Yang sebelumnya. Ya. Sampai ke situ lagi yang mungkin. Betul. Ya. Jadi itu barangkali Pak. Kalau saya seperti itu. Kalau dengan segitiga restitusi kita tidak menghukum anak, ya kan? Karena kita yang pertama kita validasi kan kesalahan apa dan segala macam. Nah kemudian yang terakhir kan keyakinannya itu. Kalau maunya salah, Pak kalau salah. Sebagian seperti itu Pak. Terima kasih Pak Das. Tepuk tangan untuk Pak Das. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih. Yang pertama tadi dari Ibu Ref, kemudian dilanjutkan dengan Pak Das. Semua jawabannya juga luar biasa, pertanyaan juga luar biasa. Dan untuk menyelesaikan kasus ini yang berkaitan dengan itu, yang pertama tadi memang kita harus dulu punya keyakinan kelas, harus punya kita dulu. Jangan nanti bertindak Bapak dan Ibu kalau tidak punya ini, ya. Walaupun di rumah misalnya, kalau kamu tidak kerjakan ini, nanti saya tidak memberikan jajan misalnya, ya. Karena yang keyakinan kelas ini jangan kita artikan nanti sepi untuk di sekolah saja, semua bisa berlaku. Dan untuk menjawabnya itu adalah yang segitiga restitusi. Semua guru berhak untuk menyelesaikan masalah anak, tidak guru BK saja, semuanya. Jangan Bapak Ibu nanti setiap sedikit masalah Anda limpahkan kepada guru BK. Jadilah guru yang favorit di sana, orang-orang yang menyelesaikan masalah. Hati-hati kita di sana. Nah, ya untuk menjawab apa yang sudah disampaikan tadi adalah kembali ke salah satu cara yang menurut penelitian sekarang yang cocok untuk kita dan sesuai dengan bahwa guru sebagai seorang manajer adalah pertama kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas, membuat keyakinan sekolah. Kemudian baru masuk ke tahap ini adalah segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan menghari lagi,
dia nanti menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, kita coba lihat apa yang sudah saya praktekkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Mengerti Pak? Ya, kamu rapi ya? Iya Pak. Kelas berapa rapi? Kelas 1 2 Pak. Bapak dengar Rafi ini sering terlambat ya? Iya Pak. Kenapa kamu sering terlambat? Malamnya saya sering main game sampai larut malam Pak. Jadi paginya terlambat banget Pak. Apakah keterlambatan itu suatu kesalahan? Iya Pak, sangat kesalahan. Oh gitu ya, betul itu. Setiap kita itu pasti punya kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan. Jadi dengan kalimatnya Bapak Ibu, kita membawa ke badan kita. Jangan kita langsung, karena tadi adalah kebutuhan dasar kita. Sekarang mereka memang butuh game, dia main turunnya, dan kita mengakui itu. Apa yang sudah disampaikan tadi, kita mengakui bahwasanya membuat salah itu biasa, ya, bukan hal yang hal yang tabu lagi, biasa. Terlambat biasa. Artinya kita tidak mengambil dia itu suatu kesalahan. Nah, supaya nanti dia, kalau kita buat seperti Bapak sendiri sering juga melakukan kesalahan, mungkin jawaban anak nanti akan jujur atau dia bohong Bapak Ibu. Dia pasti akan jujur. Ya kan? Pasti seperti ini. Artinya kita mencontohkan ya. Terlanjutkan Bapak dan Ibu. Kenapa kamu sering terlambat? Karena tidurnya terlalu larut malam Pak. Jadi paginya bangunnya agak siang Pak. Oh gitu ya. Kamu tahu tidak keyakinan kelas kita? Tahu Pak, bukan salah satu peraturan dari kelas kita. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Pak, tidak tepat waktu dalam datang sekolah Pak. Kenapa sudah muncul seperti itu Bapak? Karena sudah ada kesepakatan kelas. Jangan kaitkan dengan aturan, tapi kesepakatan yang dibuat oleh anak kita itu sendiri. Kalau mereka sendiri yang membuat, pasti dia ingat dan tahu dia itu salah. Dengan keterbukaan tadi. Kita lanjut Bapak. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, agar kita dapat menghargai orang lain dan pekerjaan kita pun juga berbeda. Ya Pak, saya tidak mau datang terlambat lagi dan saya minta maaf karena sering terlambat Pak. Ya, tapi itu sikap yang baik karena telah meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Saya tidak akan tidur malam lagi dan mencatat waktu agar datang sekolah lebih awal. Baik, berarti Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu dan orang-orang yang ada di dekatmu agar kamu tidak terlambat lagi. Baik Pak. Terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekarang kamu masuk ke dalam kelas untuk belajar lagi. Ya Bapak dan Ibu, setelah kita memberikan apakah kita proses anak kita langsung pada hari itu? Baik, bisa aja dilaksanakan pada hari itu, tapi bukan pas dia masuk terlambat itu langsung kita proses, sehingga nanti memakan waktu belajar yang tidak. Mungkin kita kan belajar,
Apalagi kita belajar menggunakan dengan diferensiasi tadi. Di saat itu kan ada kerja kelompok. Nah, di saat mereka kerja kelompok, anak kelompok tadi baru kita tanya. Baru kita katakan segitiga restitusi. Jadi seperti itu bisa itu. Bisa. Yang lain Bapak Ibu, silakan. Bisa. Oke. Terima kasih. Kalau menurut saya memproses anak itu bukan terlambat. Awal yang Bapak lakukan ini sudah bagus, tapi untuk proses selanjutnya kita cari waktu yang lain seperti yang Bapak mengatakan. Boleh di saat belajar kelompok, tapi akan lebih baiknya di waktu tidak proses pembelajaran. Mungkin bisa di jam istirahat atau di kegiatan ekskul lainnya. Kita temui anak itu, kita panggil. Jangan kita proses anak itu di depan teman yang lain. Makanya jangan didorong anak. Terima kasih. Yang lain Bapak Ibu silakan. Ada? Dua rep. Pak Sarul. Oke Bapak dan Ibu, yang di sini tergambar tidak bahwa kita semua bertanggung jawab? Setuju? Setuju kan? Haruskah kita limpahkan kepada orang lain? Tidak. Ketika kita mendengar ada suatu kasus anak, ya siapa cepat itu yang seharusnya yang melaksanakannya. Apalagi ada laporan, dilapor misalnya dengan orang TU misalnya, berarti orang TU itu yang melakukan restitusi. Tidak harus dan tidak boleh lagi menghalangi anak untuk belajar. Ini sudah menggambarkan kepada kita semua, ketika anak terlambat langsung disuruh masuk, ya, langsung disuruh masuk. Silakan belajar. Karena apa? Kalau kita menghalangi tadi, apa yang kita langgar Bapak Ibu? Kebutuhan dasar siswa, kebutuhan dasar murid. Dia datang ke sekolah, tandanya dia mau belajar. Kalau dia tidak mau belajar, tak datang dia. Ya, mungkin ada kelemahan kita. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sesuai dengan restitusi ini tadi, ini Bapak Ibu, bukan untuk menebuskan kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu satu ciri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, pasti bagus hubungan kita. Kemudian yang tawaran bukan paksaan. Nah, ada kasus anak kita yang ngambil alih, tapi di sana kita bukan untuk menyelesaikan kasusnya itu dengan paksaan. Kalau mau dia cerita silakan, kalau tidak mau tidak usah kita lanjutkan. Tapi rasanya Bapak dan Ibu, ketika kalau kita panggil anak dengan bahasa-bahasa yang sudah muncul tadi, pasti mereka mau terbuka, yakin. Ya, di luar sana, pas di luar tidak usah kita berbicara masalah sekolah, nanti di sekolah saja. Kadang-kadang itu kan hal yang sudah mungkin. Kapan dia mau cerita? Tidak ada ketempat itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, tak masuk ke dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa dia lakukan? Kemudian cara yang paling baik
untuk memfokuskan karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika dia kembali kepada kelasnya, kita tidak melakukan proses terhadap apa yang mereka langgar, dia langsung masuk saja. Pasti anak yang lain tidak akan curiga masalahnya. Kemudian dia pun tenang juga untuk belajar. Berarti nanti, nah ini yang menyambung tadi, ketika keyakinan kelas dia langgar, kita lakukan restitusi atau segitiga restitusi. Artinya apa, Bu? Tidak semua atau tidak dibebankan kepada wali kelas, tidak dibebankan kepada guru BK. Apabila kita mendengar masalah, kita bersedia untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan bahasa kita tadi, tidak walaupun kesalahannya bukan dengan orang kita, bermasalah dengan kelas B, bermasalah dengan kelas C, karena tidak semua anak kita ini mau jujur dengan kita. Cuman dengan cara kita mungkin bisa saja untuk memancing, boy, kemarin ibu mendengar atau bapak mendengar, ya kamu kena marah, kamu bertengkar, dan kita istilahnya kita pancing terus sampai dengan titik dasar kebutuhan yang tercapai. Nah, masuklah kalimat-kalimat keren kita. Insya Allah terbuka apa yang mereka lakukan dan apa mau mereka. Yang mungkin selama ini bisa jadi kita lalai dengan hal tersebut, Bapak Ibu. Ini yang segitiga restitusi itu, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu anak kita ini. Kita naikkan apa yang ingin dia. Dalam artian tadi dengan kesepakatan, kita dengarkan, tidak usah ditanggapi, dengarkan saja. Bapak dan Ibu, sesuai dengan keyakinan kita. Ketika kita marah, kita bicara, berhenti tidak kita nggak mau kita berhenti, terus. Ya, apalagi tambah lagi kawan kita, woi betul nak tambah lagi dia. Nah, pada saat seperti itu kita tidak usah membantah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemana rujukannya? Kepada keyakinan kelas tadi. Ada enggak keyakinan kelas kita yang kita langgar? Ada, Pak, pasti dia ingat. Dan kita menyatakan. Kemudian kita masukkan keyakinan kita, menayangkan keyakinan kita. Nah, baru persoalan anak itu terbuka. Dan di sini Bapak Ibu perlu juga kita tekankan supaya segitiga restitusi ini dapat berjalan dengan baik. Sifatnya privatisasi, ya, bukan untuk konsumsi. Ini tidak masalah dengan ibu selokal seruang guru tahu dia masalah dengan ibu, bergiliran pula. Atau dia ke BK misalnya, dari BK nanti sampai cerita, langsung pula kita bertanya kenapa anak itu, ya, yang dilanggar kebutuhan dasarnya dan dipublikasikan kebutuhan dasarnya, marah lah. Sifatnya tidak privasi untuk mereka, tidak untuk dipublis. Yang kita mungkin bisa jadi, ya Bapak dan Ibu, mungkin nanti kalau kita mau marah dengan anak, janganlah di tempat yang banyak orang. Ya, pernah saya temukan orang seperti Yula Bojiko, Pak, dapat ada. Ada yang anak laki-laki, mohon maaf Bapak Ibu, ada yang menangis itu. Laki-laki menangis itu, dia cerita. Ya, nah, mungkin bisa jadi pas dengan kita kebutuhannya tadi terpenuhi, ya keluar semuanya apa yang jadi masalahnya. Oke Bapak Ibu, apa contoh pertanyaannya? Berbuat salah itu manusiawi, ya. Tidak ada yang kita tidak salah, Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang tidak pernah salah? Kelas saya banyak salah, Bapak Ibu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, pertanyaan.
Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Model saya sendiri mungkin dengan model Pak Dan, Pak Sarul memanjik pagar itu dia suruh dulu. Kini awak berang anak misalnya. Ya. Apakah tidak boleh sementara kita dulu boleh kan itu maksudnya? Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kalau di anak kita bertengkar, kita tidak mau mencari siapa yang membuat permasalahan, bukan itu. Tapi tujuan kita hanya sekedar untuk menyelesaikannya. Berikut validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan. Kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Pasti dia punya alasan. Tempelin kawannya, pasti punya alasan dia. Kepalanya rancak Pak misalnya, dia tempelin, mungkin rancak menurutnya. Dan seterusnya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik, lebih buruk lagi. Bisa jadi ini cuman melempar saja, bisa jadi pakai batu, ya. Tapi kita masih menghargai yang dia lakukan dengan kalimat, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari itu. Kita hargai yang dia lakukan. Zaman kan tidak terus menerus seperti itu. Berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kita hargai dia. Dia menjaga bukunya, wajar saja dia marah. Kita dipermainkan juga wajar juga. Bu Rep tanya sini tidak ada jawaban, tanya sini tidak ada jawaban, pasti marah. Kalau tidak marah ya luar biasa juga, karena marah itu suatu kebutuhan. Berikut menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita tadi? Kalau sudah ada. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin jadi orang seperti apa? Lalu kita kita cari apa yang mereka inginkan. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, mungkin ini yang sudah saya sampaikan tadi yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah dengan anak. Kita menggunakan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin gambaran umum yang berkaitan dengan jikalau kita ingin meningkatkan budaya positif kita melakukan hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi. Dan untuk kelas kita mungkin penekanannya adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian coba kita melakukan menyelesaikan permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan kita diskusi, silakan. Kalau tidak nanti kita lanjut acara berikutnya. Pemaparan Bapak Ahmad Tupat tadi, silahkan. Baik, yang pertama kita persilakan untuk Bapak Sarul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada ditayangkan slide, yaitu masalah menuntut dan menuntut. Begini Pak, apakah memang benar kita tidak boleh marah-marah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita 100% tidak bisa menuntut anak? Kenapa? Di sini Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan. Kita dulu waktu kita belajar di SD, di SMTP dan di SLTA, sesuatu itu kalau tidak dipaksakan, ya, kalau tidak dipaksakan kepada anak, itu kadang-kadang anak tidak menjalani. Contoh seperti bidang studi kami yaitu matematika.
Anak itu sudah diterangkan di depan, sudah dikasih contoh, sudah dibuat ke depan. Jadi ternyata di dalam lokal itu tidak semua anak yang bisa nyambung apa yang kita sampaikan. Apakah kita tidak boleh menuntut? Umpama kita menginginkan sesuatu itu terhadap 10, ya, sekurang-kurangnya tentu kita harus berharap apa yang kita inginkan 10 itu mungkin 10, akan mungkin 100%, mungkin 70 dan 80. Dengan adanya kita menuntut anak mengerjakan mungkin tugas, mungkin PR, itu akan bisa mencapai 70%. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah hukuman. Ya, hukuman di sini menurut saya jangan yang merusak fisik. Jangan yang merusak fisik. Kalau kami pernah melakukan, memang kalau merusak fisik sudah membuli, ya. Kita kita tambah, misalnya disuruh mengerjakan tugas 3 buah, tidak dikerjakannya, kita panggil dia, kamu sudah berapa kali, batas waktu yang sudah ditentukan sudah habis, kamu tidak juga mengerjakan. Hanya, jadi kepingin kamu apa? Kepingin kamu apa? Kita tidak usah usul pos up, hormat bendera, tidak perlu. Kita buat pada dia tugas yang pertama yang Bapak bikin adalah 3. Sekarang kamu saya ukur ditambah 2 lagi. Kita tidak merusak fisik. Nah, sampai di mana anak itu bisa mengerjakan apa yang kita makan, yang kita harapkan. Kemudian jangan dibatasi anak itu, ya, dengan kalimat tidak ada cerita mencontoh, tidak ada, harus buat sendiri. Kalau dipaksakan pelajaran eksak terus seperti itu susah. Jadi berilah kesempatan, silakan kamu buat dan bertanyalah kepada teman-teman kamu yang sudah bisa. Mungkin hasilnya dan pengertiannya mungkin mendekati apa yang kita harapkan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak dan Ibu? Masih ada Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa kali pertemuan kemarin sudah ada juga kita membahas tentang CGP ini. Kalau saya lihat ini lebih banyak kepada arahnya mendidik, sedangkan kita seorang guru itu mendidik dan mengajar. Kalau mendidik itu arahnya lebih banyak kepada sikap dan karakter anak. Nah, sekarang kita terhadap anak, contoh anak terlambat. Saya pernah melakukan begini Pak, anak terlambat, saya pikir begini. Saya tanya, kenapa kamu terlambat? Banon dawak pacah caribu. Lahnya kalian bukti tangannya lah semua dek mamelo nanda. Jadi setelah saya izinkan masuk, guru yang lain ngomel kepada saya. Kalau kakak itu mengalah aturan buat lain, sudah anak masuk. Terus pernah juga saya ngajar. Saya masuk jam ketiga, jam keempat Pak. Guru yang pertama ngajar, 1 kedua itu dia bermasalah dengan guru yang pertama. Terus guru yang pertama tadi bilang kepada saya, tolong Bu, si Anu tadi nak masuk jam bawa, bekon udah masuk, kamu yang bawa dulu. Saya menyuruh mereka masuk. Yang saya pertanyakan sekarang ini, antara saya dengan guru yang satu ini, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Itu saja Pak, terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, cukup 3 pertanyaan dulu. Yang pertama tadi pertanyaan dari Bapak Sarul. Pertanyaan pertamanya tadi adalah apakah kita memang tidak boleh marah-marah kepada peserta didik? Apakah memang 100% guru itu tidak boleh menuntut kepada anak di dalam kelas? Lalu yang kedua, tadi Pak Sarul menyampaikan hukuman, pernyataan Pak Sarul tadi hukuman itu sebaiknya dengan berupa fisik, bisa jadi dengan menambah beban tugasnya. Nah, mungkin itu, silakan Bapak langsung dijawab. Makasih Ibu Fadila. Pertanyaan pertama ini sangat luar biasa sekali, yang berkaitan dengan apakah kita memang tidak boleh marah. Jawaban saya boleh marah, karena tadi sudah menjadi kebutuhan dasar. Orang yang tidak punya sifat marah berarti kebutuhan dasarnya terganggu. Kalau terganggu, apa yang akibatnya psikologinya akan terganggu juga, bahkan sampai rumah. Artinya boleh marah, boleh kita marah, tetapi punya batasan. Ya, kembali kepada diri kita lagi kembali. Apakah saya layak untuk marah? Kalau saya marah nanti apakah juga terganggu kebutuhan dasar anak? Ya, itu ya. Karena teori teorinya tadi mengatakan menang-menang, tidak boleh kalah-kalah, menang. Artinya jawaban pertama kita boleh marah, karena marah itu adalah kebutuhan dasar manusia. Siswa boleh marah. Artinya nanti kalau siswa marah dengan kita, ya kita terima, pasti ada alasan. Bapak Sarul marah, pasti punya alasan. Nah, yang titik alasan itulah yang menemukan win-win solution ini. Titik-titik kita. Pak Sarul marah, pasti ada penyebabnya. Anak marah, pasti ada penyebab. Jawabannya kita boleh marah karena itu adalah satu kebutuhan dasar. Iya, tepat sasaran. Itu sasarannya. Ya, saya ginikan Pak Das marah, wajar, masuk akal. Saya tunjuk, lalu Ibu Nelly marah, wajar. Saya maksudnya nggak tahu kenapa ditunjuk. Apa salah saya? Artinya tadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita boleh marah. Tapi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kenapa kita marah. Pasti punya alasan untuk marah. Oke, yang pertama. Yang kedua, apakah memang 100% tidak boleh menuntut? Ya, yang menuntut. Kalau yang menuntut, kalau misalnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya ini kan sebenarnya sering kita terjadi pada diri kita ini. Kebutuhan A, kebutuhan B ini tuntutan ini. Tetapi dalam proses pembelajaran kita tidak boleh lagi, kalau kita tahu kebutuhan dasar siswa, kemudian bagaimana gaya belajar siswa, kita mungkin tidak akan menuntut. Anak tidak pandai berhitung, kita tuntut dia berhitung, bagaimana Bapak dan Ibu? Misalnya Pak Arif tidak pandai menyanyi, disuruh menyanyi, nggak akan masuk gitu. Tapi disuruh azan, masuk. Mencari orang rumah, masuk dia. Ya kan? Masuk dia. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan hobinya tadi kita menuntut, ya hak dasar pula kena. Dan sudah jelas anak kita tidak bisa, tidak mengerti. Dengan korek api bisa jadi dengan buah 2 tambah 2 cari buah 2 buah. Mungkin bisa dengan seperti itu, atau dia dengan menyanyi 1 tambah 1 dan ingat dia. Berarti bolehkah kita menuntut? Boleh. Ya.
Tapi jangan pula sampai keterlaluan untuk, karena apa? Dibatasi dengan kemampuan anak kita masing-masing. Berikut. Yang terakhir tadi berupa saran dari Bapak Sarul bahwa hukuman itu jangan berupa fisik tapi dialihkan ke beban tugas yang dilebihkan. Terima kasih, mantap. Tapi disarankan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer tidak boleh memberikan hukuman apapun jenisnya. Ya, karena sebagai manajer dituntut itu apa? Mencari solusi. Ya, kalau mencari solusi menurut orang manajemen ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Belum juga berhasil, ulang lagi, rubah perencanaannya dan seterusnya. Ya, Bapak dan Ibu, mari kita hindari lagi kalimat-kalimat yang menghukum. Mungkin bisa jadi kalau kita sepakati sekali saja boleh mungkin ya. Tapi misalnya kalau nanti diulang lagi dengan hal yang sama, dengan atur apa yang sama, ya kita harus kembali kepada segitiga restitusi. Kenapa dikembangkan ini? Mungkin dengan Ibu Risdawati dia malu bercerita, dengan Ibu Nili Novita dia mau bercerita. Dia bermasalah dengan Bu Rek, tak mau cerita dengan saya, dia cerita dengan tapi kita tidak menyalahkan Ibu Rek. Pasti Ibu Rek punya alasan kenapa sampai seperti itu. Anak pun juga punya alasan kenapa dia melawan misalnya. Pasti ada titik temu. Sedang kelaparan diagi soal seratui, tidak boleh keluar, selesaikan soal. Hak dasarnya adalah kelaparan, dia mau makan. Kebutuhan dasarnya dia lapar, disuruh kerja, tak mau. Oke Bapak Ibu ya, artinya hati-hati di sini. Kita tidak boleh memberikan hukuman. Kita hanya boleh apalagi yang berkaitan dengan penghargaan. Saya ngacu rajin ke datang dapat nilai. Berarti yang lain tidak dapat nilai gitu. Akan terekam oleh anak kita. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu, cerita kita ini di alumni kita banyak nih, seru-seru lagi. Ingat betul saya itu. Oke Bapak Ibu ya. Yang namanya guru itu keinginannya seluruh peserta didik bisa dan harus menerima apa yang diajarkan. Pertanyaan Pak Sarul itu saya sudah banyak melihat di YouTube Pak Sarul. Memang rata-rata pertanyaan seperti itu. Dengan adanya kurikulum Merdeka sekarang, ditambah dengan gaya belajar dan budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Siswa kita di lokal itu paralel. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka berhitung, ada yang suka olahraga. Anak yang suka olahraga, bagaimanapun juga kita memancing, mengajak dia untuk belajar eksak, itu bukan dia tambah senang, malah tambah dongkol. Tapi begitu kita kasih keinginan dia, kalau dia olahraga, minimal salah satu alat olahraga saja kita kasih, itu syukur alhamdulillah kepada kita sangat. Artinya apa? Itulah muncul Merdeka Belajar sekarang Bapak Ibu, dengan adanya siswa memilih bidang studi yang dia inginkan. Artinya apa? Sekarang tidak ada lagi, sebenarnya tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Adanya fase E dan fase F. Sampai kelas 12 juga fase F kan? Makanya tidak ada tingkat lagi. Kenapa? Karena dia hanya melanjutkan keinginannya tadi. Kalau dia kelas 10 sudah menentukan bahwa dia ingin masuk ke eksakta, otomatis di fase E, di kelas 11 ini sudah ada kan fase E pertama, dia otomatis akan melihat dan mengambil mata pelajaran yang berhubungan dengan eksakta tersebut.
Dan di fase F selanjutnya, kalau kelas 11 sekarang untuk kelas 12 itu melanjutkan, tidak ada lagi naik ke kelas 12, dia melanjutkan fasenya, menambah fasenya tadi, bukan fase D lagi atau bukan fase H. Nah, namun karena program ini baru berjalan beberapa tahun, sehingga kebutuhan di satuan pendidikan belum terpenuhi. Contoh, kita di sini kita terapkan kepada peserta didik untuk memilih mata pelajaran yang dia senangi. Sanggupkah kita melayani? Belum bisa. Sarana prasarana belum lengkap, tenaga pendidik apalagi, kan seperti itu. Nah, itulah yang dilema kita terima sekarang, Bapak. Namun, apa harapan kita tadi, apa yang dikatakan Bu Las ya, contoh dulu itu bukan contoh yang sembarangan, banyak terjadi Bu Las. Anak pertama, di jam pertama dia dengan saya tidak pernah masuk, jarang masuk, terus masalah. Di jam ketiga dan keempat dia masuk, karena saya sakit hati, saya temu Bu Las, jangan diterima, dia suruh hadap saya dulu. Itu dimanapun sudah terjadi Bu, setiap sekolah sudah ada terjadi. Nah, gara-gara itulah timbullah sebuah sekarang yang namanya budaya positif. Nah, kalau dulu kita tidak mengingkari Bu, di sini juga ada, di tempat yang lain juga ada, kan seperti itu. Nah, sekarang itulah kita coba sekarang untuk menyepakati budaya positif, sehingga apa yang timpang tadi tidak jadi lagi. Nah, tapi kalau kita sepakatlah kita menanamkan budaya positif di sekolah kita, sepakat. Nah, contoh sepakatnya, seandainya nanti si A tersebut bermasalah dengan si B, kita langsung mencoba menyelesaikannya, jangan dilimpahkan lagi supaya bertambah sakit hati. Kalau di jam pertama dengan saya sakit hati, dan kedua ditambah lagi, kan supaya kan akhirnya dengan Ibu Las tadi dia harus masuk karena Bu Las memegang amanah di teman tadi, suruh lagi kamu temuilah guru itu tersebut, itu bertambah banyak masalah, kan seperti itu kan Bu ya. Nah, kalau kita sudah mencoba sepakat dengan budaya positif, insya Allah. Tapi yang lama Bapak Ibu tidak membandingkan seperti membandingkan telapak tangan. Memang harus penuh dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa percaya diri, dan dengan rasa kekompakan bahwa budaya positif di sekolah kita ini akan kita coba terapkan, baik kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan maupun juga nanti guru peserta didiknya atau muridnya. Mungkin itu saja Pak tambahkan untuk jawaban Pak Topan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya CGP kita sekarang, sekolah kita yang ingin menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah kita, dan kita dukung bersama-sama, mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya budaya positif itu betul-betul melekat di diri kita di sini dan peserta didik kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak sudah membantu kita. Masih ada pertanyaan Bu? Sudah? Sudah Bu. Yang sekarang kita baru dapat ilmunya, tinggal kita aplikasikan. Dan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan, mungkin juga perasaan dan seterusnya, untuk menyelesaikan kasus siswa kita lagi tidak boleh pakai hukuman, satu catatannya. Satu. Kemudian yang kedua, jika dia bermasalah sesuai dengan segitiga restitusi, tidak boleh kita selesaikan pada saat itu kalau terganggu proses belajarnya. Contoh, terlambat anak, tidak boleh kita larang anak untuk masuk, berikan surat izin, suruh masuk ya. Nah, itu nanti akan berlaku
akan ada hukumannya tersendiri terhadap dia tanpa kita sadari. Kenapa? Ada kesepakatan kelas. Nyambung dia Bapak dan Ibu. Dia punya kesepakatan kelas di sana. Kalau ini akan nyambung dan tidak akan terjadi lagi apabila budaya positif ini berjalan dengan paradigmanya dan kita tahu kontrol kita seperti apa, ya. Kemudian apa? Kebutuhan dasar kita tahu. Kalau itu sudah masuk semuanya, yakin saya Bu, tidak akan terjadi lagi si A menyalahkan B. Itu kan kasusnya itu kan membunuh karakter siswa kita. Dia bersalah dengan saya bawa Pak Sahrul, ya. Berarti kan lemahnya kan di saya, nggak mampu saya menyelesaikan anak itu sendiri. Dan kembali lagi kepada kebutuhan dasarnya tadi, apakah kebutuhan dasarnya terganggu? Ingat Bapak dan Ibu, Pak Yogi pasti sepakat. Kalau sedang kelaparan Pak Yogi suruh belajar, nggak mau dia. Nggak mau dia. Yakin ini itu kebutuhan dasar kita. Nih, kita sedang dimarahi, disuruh belajar, nggak masuk itu. Disuruh perkalian, dia nggak suka. Kita paksakan nggak masuk, mungkin bakatnya bukan di situ. Mudah-mudahan kalau ini berjalan dengan baik, lakukan dengan prinsip tadi, kita tahu posisi kontrol kita seperti apa, kebutuhan dasar kita seperti apa, paradigma pembelajaran kita seperti apa, lakukan langkah berikutnya, lakukan keyakinan kelas kepada siswa kita semuanya, dan apabila terjadi masalah, lakukan restitusi, segitiga restitusi. Selesaikan masalah dengan siapa yang menyelesaikannya? Siapapun yang mendengar. Yogi sebagai siswa misal bermasalah dengan Pak Sahrul, mungkin tidak bisa Pak Sahrul menyelesaikan, karena saya mendengar Yogi dekat dengan saya panggil Yogi, ya, ada kewajiban saya di sana, saya panggil Yogi dengan menggunakan segitiga restitusi. Akhirnya kalau Pak Sahrul yang tak menyelesaikan, lain kan mungkin orang sedang marah, diselesaikan dengan bersangkutan, tak mungkin itu. Bisa saja kalau situasi dan kondisinya sudah sama-sama stabil, menang-menang saja. Tapi kalau bermasalah dengan Ibu Rizda, diselesaikan dengan Ibu Dewi, masuk akal ya. Tapi diselesaikan bersuo, saya tidak mau nyawa, bapak menyelesaikan larinya. Kini kita berharap nanti pakai guru BK, ya. Guru BK kita harapkan mungkin bisa sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu dan seterusnya tidak selesai. Sifat dari segitiga restitusi, apabila kita mendengar suatu masalah, mendengar sama dengan video saya tadi, mendengar kamu sering terlambat, berarti kan bukan dengan saya, dengan guru lain. Kebetulan percaya saya bisa menyelesaikannya. Mungkin itu Bu. Mudah-mudahan kedepannya tidak akan terjadi hal semacam itu. Sudah. Nah, waktunya sudah pas. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sebelum yang terakhir lagi, mohon kepada Bapak dan Ibu, ini pertanyaannya. Refleksikan kegiatan kita pada hari ini, mulai dari nama, asal sekolah, jabatan, perasaan, dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ahmad Topan yang telah memaparkan materi tentang budaya positif yang coba kita terapkan atau yang harus kita laksanakan. Nah, di sini dari apa yang Bapak sampaikan tadi, sedikit agak terbuka ya apa yang akan kita lakukan ke depan. Karena tadi saya menarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Las tadi. Selama ini kita hal demikian itu muncul disampaikan oleh Bu Las tadi,
Karena anak ini mungkin selalu bermasalah dengan seluruh guru. Ya, ini Bapak ya, bermasalah dengan seluruh guru. Dan mungkin semua guru mengecap bermasalah dengan anak itu. Sehingga pas anak itu di saat itu, atau dengan guru yang bersangkutan sering dia melakukan itu, sehingga dia masuk. Karena tujuan kita hanya satu, efek jerah. Ya, kita kan maksudnya seperti itu kan, menimbulkan efek jerah. Nah, namun setelah kita coba, tidak makan jerah dan malah bertambah yakinnya lagi kan. Makanya dalam hal ini dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, ya di sini kita merasa bertambah sedikit ya. Seperti kita kenal kalau ada apa masalah anak tidak harus memberikan hukuman, tapi kita samakan dengan segitiga restitusi. Karena saya rasa itu lebih menarik dengan segitiga restitusi tadi kan. Jadi permasalahan anak kita bisa selesaikan dengan baik, dan kita antara kita dengan anak tidak ada rasa sakit hati dan segala macam. Itu yang perlu dari kami. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat sekali bagi kami yang mendengar di kelompok sini semua. Mudah-mudahan hal ini ke depan bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Topan. Alhamdulillah hari ini dengan materi yang Bapak sampaikan membuat sebuah inspirasi buat kehidupan saya. Ya, nama saya Rakitari, asal sekolah A1 10 foto di atas, jabatan guru mata pelajaran. Perasaan saya hari ini saya sangat senang dan sangat terinspirasi dengan materi mengenai budaya positif. Sebenarnya kita bukannya pesimis terhadap penerapan budaya positif ini, nah tapi kita harus menyadari bahwasanya ketika untuk melakukan sebuah perubahan itu adalah hal yang sangat sulit. Kita harus memang memulai dari diri kita sendiri dan dimulai dari dasar. Karena kita di SMA, saya pikir itu akan sangat susah buat kita untuk langsung melakukan perubahan yang sangat besar terhadap siswa kita. Nah, alangkah baiknya kita bekerjasama dengan pemerintah kita, kita menerapkan budaya positif ini dari jenjang TK. Karena hari ini kita lihat di TK-TK kita itu banyak juga guru-guru yang mengajarkan untuk berbohong kepada anaknya. Anaknya tidak dapat juara, tapi ketika lomba apapun itu semuanya dapat piala. Nah, itu kan sudah mengajarkan hal yang negatif kepada siswa kita. Gitu. Nah, di SD juga seperti itu. Anak saya kecil tuh menangis ke rumah. Ma, besok mama harus datang rapat ya. Kenapa gitu nak? Mama besok harus ke sekolah. Nah, tadi kata bu guru, kalau mamanya tidak bisa, papanya aja yang hadir. Terus Isa bilang ke bu guru, Bu, Isa kan papa Isa nggak tahu di mana. Oh iya, kamu nggak punya papa ya? Itu kata gurunya gitu Pak. Itu kan bagaimana mental anak saya gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu ketika itu terjadi di sekolah, itu baru di SD, nah itu akan membuat mental anak saya itu hal kecil saja gitu. Apalagi yang lain-lain, anak-anak orang biasa. Nah, jadi kita memang harus bekerja sama berbagai pihak, apalagi dengan orang tua Pak. Karena ketika kita bersikeras demi menegakkan disiplin di sekolah, ternyata di rumah orang tua baik saja gitu. Nanti itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Topan MPD, calon penggerak, calon guru penggerak. Baiklah, pada saat ini saya Triyogi Saputra, guru mata pelajaran Penjas, asal sekolah SMA Negeri 1 10 Koto di atas. Baik, saya sangat sepakat dengan judul budaya positif.
Karena menurut saya budaya positif ini adalah suatu tonggak dasar atau pondasi pada suatu pendidikan. Apabila kita sudah mencapai atau sudah bisa membuat suatu pondasi, maka untuk tindakan selanjutnya kita akan mudah. Kemudian saya tidak memperpanjang karena di samping sepakat, setuju, dan saya juga ingin meningkatkan diri. Kalau dinamakan sepakat, kita semuanya harus bisa dan bisa. Dan terakhir, kita semua guru Republik Indonesia harus semangat untuk mencapai budaya positif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Yogi, luar biasa kali. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ringkas saja sesuai dengan hasil diskusi kita. Saya Iyas Rizal, Kepala SMA Negeri 1 10 Koto di atas, merasa sangat bangga dan bahagia sekali bahwa di sekolah kita ini sudah muncul seorang dari teman kita untuk meningkatkan mutu pendidikan khusus di sekolah kita ini. Apa dikatakan oleh pembicara sebelumnya, minimal kita menempatkan atau membuat sebuah tonggak dulu, tonggak untuk pondasi untuk membentuk karakter peserta didik kita, sehingga dengan adanya harapan tadi, saya berharap semua unsur yang ada di sekolah kita ini betul-betul sama-sama memajukan dan mendukung, sama-sama menjalankan budaya positif yang sudah dipaparkan oleh pembicara, yaitu CGP di sekolah kita. Mudah-mudahan mulai hari ini kita coba masing-masing kita menerapkan budaya positif di saat dan kapanpun, baik di sekolah, di saat kita menjadi seorang pendidik, maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Saya sekali lagi sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Topan dan kita semua. Mari kita selalu selangkah seiring sejalan untuk menerapkan kemajuan SMA kita ini. Sesudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan masukan dan harapan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh beliau, sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya positif. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, selain dari materi dan kemudian berkaitan dengan pengalaman saya sendiri untuk melakukan budaya positif di sekolah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri untuk mengembangkan lagi, dan khususnya untuk sekolah kita yang kita cinta ini, SMA 1 10 Koto di atas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Topan sebagai calon guru penggerak yang sudah memaparkan materi yang begitu luar biasa tentang budaya positif sekolah. Semoga materi yang sudah dipaparkan dapat kita terapkan ke depannya dalam proses pembelajaran dan dalam lingkungan sekolah kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif pada kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin sudah sore sekarang ya Bapak Ibu. Saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya sebagai protokol mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan
Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertib, ambil yang atas ini. Mana yang tertib tadi? Oke. Anda bantu. Saya ingin kelas saya bersih, bebas dari sampah dan nyaman. Bersih, mana yang bersih? Impian saya tidak ada yang mengobrol di saat guru sedang menjelaskan materi. Tidak ada yang ngobrol. Sekretarisnya mana? Pak, 2. Ganti. Satu, dua, tiga. Kesepakatan kelas 10E2. Satu. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Dua. Masuk tepat waktu. Tiga. Saling menghargai. Empat. Menjaga kebersihan kelas. Lima. Keluarga kelas yang solid. Enam. Berbicara dengan sopan. Tujuh. Menjaga keamanan kelas. Terima kasih kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Amelia Ananda dari kelas 10E2 SMA Negeri 110 Kota Diantar. Saya sangat senang bisa ikut dalam langsung khusus kesepakatan kelas. Semoga kelas kita menjadi kelas yang lebih baik dan menjadi kelas yang sopan dan ada pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Auzara dari kelas 10E2 SMA Negeri 110 Kota di Atas. Terima kasih kepada Bapak. Saya sangat senang sekali ikut terlibat berdiskusi untuk menyusun kesepakatan kelas ini. Semoga kita dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.